Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bercerita tentang sumber pembiayaan dalam sebuah negara itu sangat-sangatlah merupakan hal yang menarik. Jika kita melihat dari siklus sejarah yang pernah berlaku, maka kita akan melihat dari fase, katakanlah sebelum berdirinya negara Islam, yaitu fase di Mekah, maka sumber pembiayaan untuk gerakan dakwah agama Allah ini hanya punya satu sumber. Sumber itu adalah, yang pertama sekali adalah sedekah. Nah, kita bisa melihat bagaimana kemampuan para sahabat, mereka mendermakan bukan sebagian, bahkan ada di antara sahabat yang mendermakan semua hartanya di jalan Allah untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Nah, kasus dapat dilihat dari kedermawanan para sahabat tersebut pada saat pembebasan Bilal. Bilal itu dibebaskan sekitar harganya 9 uqiyah. Satu uqiyah itu sekitar 33 gram emas. Kalau seandainya kita menggali berapa tadi? 33 kali 9 berarti kan 297 gram. Kalau harganya hari ini 1 gram 1 juta, maka harga Bilal itu 290 juta. Itu satu Bilal. Dan itu didermakan oleh salah seorang sahabat namanya Abu Bakar. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memang menjadi sumber penopang gerakan dakwah di masa Rasulullah SAW. Nah, pada saat Rasulullah SAW itu hijrah, maka sumbernya itu bertambah di tahun kedua. Di tahun kedua, sumber pendapatan, sumber kebijakan fiskal dalam negara Islam itu yang dinamakan dengan zakat. Nah, di tahun kedua baru adanya zakat, dan zakat pada saat itu juga masih sangat terbatas. Dalam artian seperti ini, sumber yang menjadi makanan itu adalah gandum, kurma, karena itu adalah merupakan makanan dan penghasilan pokok pada masyarakat waktu itu. Nah, ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang dizakatkan. Nah, para sahabat pada saat mereka berdagang, maka mereka juga akan mengeluarkan zakat pendapatannya. Nah, di tahun-tahun kedua ini juga sudah mulai adanya wakaf. Nah, sumber wakaf ini merupakan salah satu sumber yang paling penting di dalam pembiayaan negara. Karena kalau seandainya kita melihat sejarahnya, ada sebuah sejarah yang menarik tentang wakaf, itu kebun Abu Talha. Dia punya sekitar 600 batang kurma dalam sebuah kebun. Pada saat dia mendengarkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka pada saat itu Abu Talha mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Abu Talha mewakafkan semua harta 600 batang tersebut untuk agama Allah. Maka pada saat itu Rasul mengatakan, jangan semuanya, kamu tahan batangnya, salurkan hasilnya. Ini sebenarnya makna wakaf, dan kalau kita ingin menerjemahkan dalam konteks dunia kekinian, ini sangat banyak yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya Bang Rudi mau wakaf kamera, boleh, silakan, selama kamera itu dijaga dengan baik, dia digunakan untuk siaran, maka itu akan mendapatkan pahala. Pahala akan terus mengalir selama benda tersebut diwakafkan. Sehingga kalaupun kita melihat dalam referensi dalam mazhab Syafi'i, khususnya Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwasanya habsul mal itu mereka menahan modal dan menyalurkan manfaatnya.
Ini sebenarnya makna wakaf yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Namun dibalik pemahaman tersebut oleh Sunan Hokrahnya. Ya, pada saat itu Sunan Hokrahnya memberikan sebuah pemahaman wakaf itu dan diterjemahkan langsung dalam bentuk tanah, khususnya tanah kuburan dan tanah untuk masjid. Ini penyempitan makna wakaf. Padahal dulu kalau seandainya kita melihat Abu Taha mewakafkan kebun kurma, Rasulullah mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, Utsman mewakafkan sumur. Lah kok bisa wakaf itu bukan hanya tanah, ya kan? Ada wakaf sumur, Rasul wakaf masjid, Abu Talha wakaf kebun. Nah hari ini coba lihat di mana ada di daerah kita orang yang wakafkan kebun duriannya. Tidak ada orang yang mau mewakafkan kebun sawitnya. Seharusnya kalau seandainya Bang Rudi diberikan rezeki oleh Allah, amin. Nah, punya rezeki Bang, 100 hektar kebun sawit. Abang berani wakaf berapa? Ini bukan KOI di tengah laut ya. Sampai ke pinggir hilang. Begitu udah ke tepian, nggak jadi. Iya, udah lihat tepi aja udah kurang. Begitu ngeliat di tepian, udah nampak mulai tepiannya. Udah jadi ayam. Udah jadi ayam nanti nazarnya. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita galakkan. Dan saya sering menyampaikan di dalam mimbar. Wakaf ini harus dipahami secara luas. Tapi dulu ada Ustadz, kecil-kecil saya itu batang kelapa itu dikasih tulisan wi wakaf gitu, satu di batang batangnya. Kelapa. Iya betul. Ya, berarti itu kan hasil kelapanya itu kan dibawa kemana? Dikelola sama nazir. Nazir itu biasanya diserahkan ke masjid, diserahkan ke daya, betul. Ya kan? Kalau di sana ke masjid. Ke masjid. Nah, saya ingin jelaskan, ibu saya di Sawang. Kakek saya itu mewakafkan tanah dan itu di tanah itu dibangun ruko. Coba bayangkan bagaimana pemikirannya modern. Ya. Dia mewakafkan tanahnya. Setelah itu di tanah tersebut dibangun ruko sehingga ruko itu bisa disewain. Hasil sewa ruko itu bisa dibeli kembali tanah-tanah sehingga tanah wakaf di Sawang itu jauh lebih besar. Kalau mau belajar tentang donasi, pergi ke Sawang saya bilang. Nah, kenapa? Karena orang Sawang itu lumayan kompak. Sawang Aceh Utara. Iya, kursi juga banyak di sana. Kursi dewan juga banyak di sana. Iya, kompak. Ya, Dabang Tantowi ya. Rame, maksudnya itulah sebuah namanya kesepakatan dan kekompakan. Nah, hal-hal seperti ini yang memang menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sehingga di sana juga ada dari sumber-sumber filantropi Islam yang kita ceritakan, sumber kebijakan fiskal tadi. Kita bicara tentang wakaf. Pertama kita bicara tentang sedekah, kita bicara tentang wakaf. Setelah itu kita berbicara tentang yang dinamakan dengan mahar. Mahar itu juga sumber pendapatan, warisan. Lagi nanti ada namanya kafarat, fidyah. Itu semua sumber pendapatan dan pendapatan tersebut akan dikumpulkan di yang dinamakan dulu namanya dengan Baitul Mal. Itulah yang dinamakan dengan Central Bank, bank sentral. Di mana disimpan? Mohon maaf misalnya hari ini pada saat orang bayar fidyah itu tidak boleh langsung. Itu harus terkumpul dulu di Baitul Mal. Pada saat orang mau bayar kafarat, setornya ke Baitul Mal. Misalnya seperti itu. Nah, ada hal yang menarik pada saat salah seorang jamaah kita dia ingin membayar kafarat sembahyangnya. Ya, dibayar kafarat sembahyangnya berapa? 100 sak beras. Dan ini dibayar tunai. Contohnya sak 1 dikasih ke orang ini, sak 2 orang ini, ada 10 orang. Setiap bulan sampai dengan 100 sak selesai. Jadi dia tidak dorong-dorong aja. Itu dia. Benar-benar dia mengeluarkan. Kenapa? Karena dia menyesali semua terhadap perbuatan. Nah, yang kita ingin ceritakan ini kan menjadi income. Betul, pendapatan. Income negara. Pendapatan daerah. Nah, untuk meningkatkan PAD Kota Luk semuanya,
kita juga menampung kafarat dan fidyah. PAD Gampung juga. PAD Gampung, nah, bisa kan? Nah, makanya kita bercerita tentang kebijakan fiskal, sebenarnya ini adalah bagaimana cara kita mengelola resource tersebut, sumber daya tersebut agar menjadi pendapatan kampung, pendapatan daerah. Ada mahar, ada warisan. Nah, yang menarik ini pada saat kita berbicara tentang warisan, warisan itu di kota-kota besar mereka sudah disalurkan dalam bentuk saham. Nah, dan warisan ini kalau tidak cepat diselesaikan, maka ini akan terjadi fitnah, akan terjadi perdebatan. Banyak kasus, banyak sekali kasus, misalnya orang tuanya udah meninggal tidak dibagi, ya kan? Setelah itu selang, pasti akan ribut. Jangan dibagi sebelum meninggal, karena berhak mendapatkan warisan setelah meninggal orang yang punya harta. Oh begitu. Oh iya, abang kalau misalnya sekarang udah punya anak, abang bilang nanti sama anak abang, si abang katakanlah misalnya anak yang paling tua nanti akan dapat ruku misalnya di jalan ini. Kakak kan anak perempuan, nanti tinggal di rumah ini ya, di rumah induk ya, misalnya abang wasiatkan seperti itu. Apa yang terjadi, Bang? Nauzubillah, misalnya ada kejadian semua. Begitu dibilang sama orang tuanya seperti itu, ditanya sama anaknya, ayah kapan pindah rumah? Rumah ini kan sudah jadi rumah kakak. Kalau sekarang ya Ustaz ya. Iya. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak memahami hukum warisan. Padahal hukum warisan itu akan berlaku pada saat seseorang itu meninggal dunia, yang punya harta. Maka saran saya jangan pernah tinggalkan harta. Harta terbaik itu adalah sumber daya anak kita, supaya kita sekolahkan dia mengenal Allah dan Rasulnya. Berapapun biayanya, investasikan untuk itu, untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Bukan untuk hal-hal mengejar dunia yang semu dan sementara. Selama ini Ustadz kita belum ada ya PAD Gampung yang seperti kita ceritakan tadi ya Ustadz. Belum. Pendapatan dari wakaf. Belum ada PAD Gampung. Paling ada satu kampung di Hagus Selatan, mereka sudah menghimpun dana zakat. Itu sudah bagus. Itu Hagus Selatan. Kalau ngambil misalnya lagi panen padi, ngambilnya ke orang-orang yang lagi panen padi dari kerontoknya itu, Ustaz. Di kampung-kampung kan ada, tapi mungkin penempatannya bukan di situ. Betul. Nah, sehingga seharusnya sekarang kan kita harus mencerdaskan warga kita. Begitu misalnya kita ngambil hasil dari panen padi, dan itu sebenarnya disimpan dulu di Baitul Mal Kampung. Betul. Setelah itu didata berapa jumlah yang terhimpun. Katakanlah misalnya desa kita 50 juta. Oke, kita sepakati ini akan kita distribusikan buat siapa di kampung ini. Tidak boleh dibagi rata, tapi ini harus ada senef namanya. Harus ada asnaf yang memang paling layak untuk menerima ini. Pertanyaan saya, kenapa? Ini kan cerita kembali ke zakat. Betul. Kenapa Bang Rudi, zakat pertanian itu jauh lebih besar nisbahnya? Kalau emas kan cuma 2,5. Kalau pertanian kenapa 5? Bahkan 10 yang menghasilkan air dari langit. 10% loh Bang. Kalau misalnya dia pernah punya pendapatan 10 juta, 10%. Lebih besar. Lebih besar. Kalau seandainya dia melalui tada hujan. Kalau seandainya irigasi dia 5%. Kenapa lebih besar? Inilah hebatnya Islam. Dia itu sudah memikirkan tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu dipikirkan oleh Islam. Sehingga apa? Orang miskin, kita mengidentifikasi orang miskin di desa kita, katakanlah ada 50 orang. Hasil padi tadi itu supaya bisa hidup untuk 1 tahun mereka. Bagaimana kita mengelola ketahanannya? Ini sebenarnya yang harus kita pikirkan. Sedangkan bahan bakunya tadi turun dari langit, Ustaz, hujan. Kalau seandainya dari hujan berarti 10%. Ya kan? Dan ini memang harus bisa, istilahnya masyarakat yang memang asnafnya tadi bisa masuk. Tapi kalau seandainya kita hanya membagi rata, semua asnaf juga kita bagi, bahkan ada sebagian, bukan di Aceh ya, mungkin ini di luar, dia bagi semua asnafnya sama rata. Berapa misalnya jatahnya? Ada 3 asnafnya, fakir, miskin, amil misalnya. Kalau misalnya 3 bagian, kalau misalnya dapat 10 juta, berarti kan 3 juta
3.025.000, 3.250.000. Iya. Jadi ya, fakir miskin 3 juta bagi 50. Ya, fakir 3 juta itu dibagi katakanlah 50, miskin 50 orang bagi 3 juta. Iya. Hamil 10 orang bagi 3 juta. Nah, itu tidak profesional namanya. Seharusnya pada saat penetapan sumber zakat itu memang harus digali secara maksimal. Apapun yang menghasilkan nilai ekonomi, maka itu harus diwajibkan zakatnya. Karena spirit zakat itu ya di situ sebenarnya. Pada saat ada pertambahan nilai ekonomi. Contoh misalnya orang pergi ke sawah 7 juta 3 bulan, dia sudah bayar zakat. 7 juta. Ya. Bagaimana dengan orang yang punya kebun durian? Ya, berapa montong 1 kilo? 170. 170 kali dia 100 batang. Masing-masing 1 batang, 1 aja buahnya. Ya. Berapa sudah dia? Apakah dia tidak wajib zakat? Yeah. Nah, itu pertanyaannya. Sedangkan nilai yang dihasilkan jauh lebih besar. Nah, dalam beberapa mazhab itu disampaikan, Yusuf Qaradawi sendiri mengatakan dalam hal mendefinisikan zakat ini, setiap pertambahan nilai ekonomis itu wajib dikeluarkan zakatnya. Sama lah misalnya seperti Bang Rudi diajak oleh salah seorang warga untuk menjadi host dalam acara di rumahnya. Jadi host itu dibayar, dibayar sampai dengan 500.000 misalnya sekali show. Yeah. Nah, kalau seandainya setiap pekan ada show-nya 3 aja. Ya, 3 1,5. 1,5. Kan 1,5 juta kali 12. Bayangkan berapa pendapatan. Kalau seandainya kita mau menghitung dengan pendapatan yang didapati oleh orang petani, jauh lebih sejahtera orang yang punya pendapatan seperti itu. Itu dia. Okay. Ada beberapa jenis pendapatan yang memang ini, karena Islam dharibah itu dibagi menurut status agamanya. Yeah. Sistem perpajakan dalam Islam, walaupun ini bukan pajak namanya. Kalau pajak itu memang menekan. Tapi kalau zakat ini kan nggak menekan. Pajak harus ada, Pak. Harus. Harus memang. Kita kan hidup di Indonesia harus taat sama pajak. Jangan ketawa, Bang. Dia tertekan. Kenapa kita misalnya mengatakan ada sistem namanya ad-dharibah dalam Islam itu, sistem kutipan dalam Islam itu dibagikan menurut status agamanya. Ada orang Muslim, ada orang non-Muslim. Non-Muslim mereka itu akan membayar namanya jizyah. Apa itu jizyah? Mereka membayar proteksi terhadap negara Islam, itu menjamin keamanan darahnya dan kehormatannya. Ini yang diproteksi oleh agama Islam, sehingga mereka harus membayar pajak. Tadi dharibahnya namanya jizyah, harus membayar jizyah. Nah, di sisi pertanian, maka mereka juga akan dinamakan dengan kharaj, pajak pertaniannya, kutipan sektor pertanian. Kenapa? Karena waktu saat terjadi perluasan futuhul Islam, terjadi pembebasan Islam, orang-orang Arab ini kan nggak cerdas dalam hal bercocok tanam, nggak pandai dalam hal menanam tanaman-tanaman. Begitu mereka sudah membuka Syam, ya, itu mereka sudah melihat kebun yang hijau, ada anggur, ada zaitun, ada berbagai macam jenis tanaman. Nah, ini yang lebih diketahui oleh orang-orang penduduk bumi tempatan. Sehingga pada saat itu orang-orang non-Muslim yang mempunyai perkebunan, mereka akan dikenakan pajak pertaniannya, namanya kharaj. Dan satu lagi, sumber pendapatan dalam negara Islam itu adalah itu yang dinamakan dengan usyur. Usyur itu adalah kutipan untuk sektor perdagangan. Kenapa? Orang-orang Muslim pada saat mereka datang ke luar negeri untuk berdagang, membawa barang-barang dagangannya, itu dikenakan pajak. Pada saat mereka ke Konstantinopel membawa barang dagangannya, mereka pergi ke Romawi, maka mereka dikenakan pajak, dikenakan usyur. Maka orang non-Muslim yang masuk ke negara Islam yang membawa barang dagangan juga dikenakan pajaknya. Itu dia. Nah, ini kan
skema skema pendapatan negara dari non muslim. Iya. Nah, ada juga skema pendapatan negara melalui ini yang dinamakan dengan harta perolehan dengan peperangan. Nah, itu dinamakan dengan ghanimah. Ya. Nah, banyak orang salah menerjemahkan ghanimah. Orang di Indonesia menerjemahkan ghanimah itu harta rampasan perang. Islam tidak pernah merampas. Islam tidak pernah merampas, tapi itu adalah harta perolehan dengan cara peperangan. Misalnya, kita ngirim surat ke gedung sebelah bukan orang Islam. Kita ajak mereka masuk Islam, mereka nggak mau. Kita ajak dengan baik, mereka tidak mau. Maka kita beri warning, kalau kalian tidak masuk Islam, maka kami akan memerangi. Karena ini adalah memang perintah agama. Kita perangi dia, kalah gedung sebelah, maka semua kita jadikan ghanimah, harta perolehan dengan peperangan. Ada yang tanpa peperangan, namanya fa'i. Ini juga sumber pendapatan bagi negara Islam. Jadi tidak ada satupun istilah yang dinamakan dengan pajak seperti hari ini. Ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak marah orang pajak. Itu dia. Misalnya kita lagi makan, tiba-tiba kok ada harus bayar apa ini ya? Udah 10%. 10%. Nggak ada. Jadi dari mana juga dikenakannya? Dikenakannya dari si pengusaha tersebut. Pengusaha tersebut, apabila dia berusaha, maka dia akan ada pendapatan. Oke? Pendapatan dia harus keluarkan dalam bentuk zakat. Tapi yang bayar pajak kita, Ustaz. Makannya di restoran chicken apa, terus 200.000, pajaknya di kita 10%, ada 20.000, Ustaz. Seharusnya perusahaan yang bayar pajak, ya kan? Jadi dibebankan kepada konsumen. Kepada konsumen. Konsumen lah yang akan menjadi maf'ul bih namanya dalam bahasa. Kita yang tanggung. Pelengkap penderita. Betul. Jadi dihitung-hitung harganya sudah naik kan begitu, Ustaz. Ya. Kan mereka cuman promo akal-akalan aja harganya segitu, Ustaz. Padahal nanti tambah pajak lagi ya. Betul. Maka lebih baik makan di rumah, Bang. Masakan istri tercinta. Iya. Itu nggak ada pajak, Ustaz. Nggak ada pajak. Ya. Jadi itu sumber pendapatan yang seperti kita jelaskan tadi. Ada satu lagi sumber pendapatan yang memang itu hasil harta temuan, harta karun. Itu kalau misalnya begitu datang, misalnya kita nemuin, itu maka akan menjadi tempat penampungannya negara. Nah itu yang kecil-kecil, Ustaz, kan kita diamin aja gitu. Ya, kalau kecil-kecil diamin. Kalau jauh ketemu sumur minyak kayak kemarin tuh kan, itu nggak mungkin diamin karena udah viral. Itu udah punya negara. Ya, jadi kenapa dialihkan ke negara? Karena semua langit, udara, air itu tertuang, Ustaz, tertuang. Itu tertuang dalam undang-undang, semua milik negara. Iya. Jadi apa namanya? Di luar negeri mungkin ada kebijakan yang berbeda, Pak. Iya. Di beberapa negara itu, misalnya di bawah rumah kita itu ternyata ada ladang sumur minyak, maka itu diberikan sahamnya. Iya. Kepada kita. Itu lebih apa namanya? Mungkin hal-hal seperti itu memang perlu diwacanakan kembali. Atau itu di luar negeri, Ustaz? Di luar. Kalau di Indonesia ada namanya PI, Participation Interest, ya. Itu biasanya kalau kita di Indonesia, di bornya di sini, mata bornya kelangkaan. Dari mana itu dapat interestnya tadi? Tidak tahu, kita tahu rumah kita udah roboh. Begitu dicek rumahnya ada gangguan di bawah. Ternyata udah ada minyak di bawah. Iya. Sedangkan mata bornya di sana, ya. Di sana, di simpang Cebrek sini. Simpang Cebrek sana. Ya, itulah. Harap bersabar, Bang. Iya, selalu, Ustaz. Oke. Ya. Saya kira demikian, Pak Rudi. Baik, mengenai pendapatan dalam kebijakan fiskal dalam Islam. Baik, Ustaz. Apa mungkin yang disampaikan di akhir pertemuan kita dalam pendapatan fiskal dalam Islam? Islam itu sudah memberikan jaminan. Allah memberikan jaminan ketersediaan sumber daya.
Jadi kalau dalam ekonomi disampaikan sumber daya terbatas itu nggak mungkin. Ya. Hanya saja bagaimana kita mengelola sumber daya tersebut sehingga kita dapat memaksimalkan pendapatan bagi sebuah daerah, wilayah. Dengan pendapatan tersebut kita bisa membangun negeri ini agar lebih banyak lagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.